Firman Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pada pagi hari ini kita ada di tempat ini itu karena oleh kasih pemurahan Tuhan. Karena Tuhanlah yang melayakkan kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan bersama menaikkan pujian kita akan menyembah, kita akan meninggikan Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sungguh besar setia.
kemurahan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, lewat pemeliharaan-Mu yang terus kami rasakan dalam hidup kami, bahkan sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menyertai kami, Engkau selalu menghidupi di dalam kehidupan kami. Untuk itu kehadiran kami pagi hari ini, kami hanya ingin memuliakan Tuhan. Kami hanya ingin untuk meninggikan dan menyenangkan hati Tuhan. Apa yang ada di dalam kehidupan kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Mari Roh Kudus kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, sehingga tidak hanya lahiriah kami yang hadir di tempat ini, tetapi hati pikiran kami bahkan segenap kehidupan kami persembahkan guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kehidupan kami. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dosa pun boleh dilepaskan oleh karena kehadiran Tuhan yang nyata di dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk memberkati ibadah ini, mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini ke dalam tangan-Mu. Baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, yang bacakan warta gereja, pelayan-pelayan perjamuan kudus, maupun hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk mengemban tugas yang mulia ini. Terlebih pengurapan dan Roh yang kudus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga pelayanan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka supaya segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati tiap gereja-gereja-Mu yang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan pagi hari ini. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan, amin. Firman Tuhan sekali lagi saya mau sapa, shalom. Shalom. Apa karena tertutup masker ya, jadi suaranya kurang terdengar ya. Puji nama Tuhan. Saudara pagi hari ini yang merasakan kasih Tuhan, boleh angkat tangan? Yang enggak angkat tangan berarti tadi berangkatnya enggak pakai deodoran ya. Takut angkat tangan ya. Saya percaya setiap kita boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan. Dan apa yang saudara rasakan dari kasih kemurahan Tuhan, maniskah atau asinkah atau kecut? Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri kembali, kita akan pujikan pujian ini seperti air maju dari batu karang di atas segala yang Segala
baik. Tuhan Yesus yang ajaib dan hanya Tuhan yang mampu menolong hidup kita. Mari kita akan besarkan nama Tuhan, karena Tuhanlah yang sudah menebus dan merebut hidup kita dari belenggu dosa. Besarkan nama Tuhan. hidup kita. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Dan dalam Tuhan, Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Dia akan membawa kita dari satu kemenangan menuju kemenangan. Saudara, karena kasih Tuhan, besar setia Tuhan dalam hidup kita. Kita pujikan pujian ini, Yesus juru selamat.
karena Engkau Tuhan yang layak terima pujian yang tertinggi. Di dalam kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu sebagai ucapan syukur kami pada Allah kami yang hidup, yang senantiasa layak terima pujian tertinggi. Sebab itu Tuhan, kiranya segala pujian yang kami persembahkan pada-Mu Tuhan boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan, dan nama Yesus selalu kita permuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, dalam kesempatan yang indah ini, sebentar kami akan menerima kebenaran firman. Kiranya Tuhan, oh Tuhan, oh berkati hamba-Mu, oh bukakan rahasia firman, supaya setiap firman yang kami dengar boleh benar-benar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan kami pulang boleh membawa berkat yang dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, oh kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau memberkati di dalam jalannya ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1. Semua di dalam keadaan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Puji Tuhan, dan ibadah kita pada pagi hari ini dilengkapi dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah penderitaan. Ketika kita mendengar kalimat penderitaan, itu sangat menakutkan, mengerikan, dan saya percaya tidak seorang pun yang rela untuk mengalaminya. Nah, untuk itu kita perlu mengerti apa sebenarnya penyebab penderitaan yang sering kali terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan sebenarnya ini bukan harapan Tuhan terjadi di dalam kehidupan manusia. Tuhan juga tidak ingin manusia itu menderita, dan kita pun juga tidak siap untuk mengalami penderitaan ini. Ketika Tuhan menciptakan manusia bukan untuk menderita. Tuhan menciptakan manusia segala-galanya, keperluannya disediakan oleh Tuhan. Bahkan sebelum manusia itu diciptakan, semua fasilitas yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia itu disediakan oleh Tuhan. Tidak hanya penderitaan fisiknya, penderitaan jiwanya, penderitaan rohnya. Semua sarana ini disediakan oleh Tuhan. Jadi harapan Tuhan itu manusia itu tidak menderita secara fisik, menderita secara kejiwaannya maupun cara rohnya. Nah, itu sebabnya ketika kita melihat ciptaan Tuhan yang pertama di Eden, aduh sungguh-sungguh luar biasa. Mereka menikmati sebuah kebahagiaan karena fasilitas semua disediakan oleh Tuhan. Dia tidak kekurangan apa-apa, jiwanya juga senang, rohnya juga boleh menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dan ketika manusia itu dalam kebahagiaan, dalam kenikmatan, ada satu oknum yang tidak senang melihat kebahagiaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu iblis. Jadi iblis itu tidak suka kalau manusia itu hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam ketenangan. Tetapi kehadiran iblis justru
apa yang sudah dibangun oleh Tuhan, apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan dalam kehidupan manusia lewat dosa. Dan ini kan bukan rancangan Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau Yeremia itu mengatakan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Oh, ini perjanjian. Namanya perjanjian itu adalah kesepakatan antara Tuhan dengan kita, dengan umatnya. Itu perjanjian. Jadi perjanjian itu tidak hanya sepihak. Perjanjian itu kesepakatan dua pribadi. Kalau saudara berjanji, pasti dengan ada orang lain, dan orang lain itu sepakat dengan apa yang sudah dijanjikan. Jadi janji ini adalah kesepakatan antara pribadi Tuhan dengan umatnya. Nah, itu sebabnya kita juga harus yakin karena itu adalah janji Tuhan dan kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi kalau rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan pengharapan, yakini ini. Jadi penderitaan itu bukan dari Tuhan. Penderitaan itu dari iblis. Sejak semula, tidak senang kalau manusia itu menderita. Manusia itu hidup dalam kebahagiaan. Itu sebabnya dihancurkan apa yang sudah dibangun oleh Tuhan. Dan setelah manusia itu jatuh dalam dosa, maka mulai muncul namanya penderitaan. Ya, penderitaan fisiknya dia menderita, ya harus dengan berpeluk dia mendapatkan makanannya. Jiwanya juga menderita, tidak ada ketenangan, mulai ada pertengkaran. Kalau pertengkaran itu bukan fisiknya saja yang menderita, tapi jiwanya menderita, rohnya juga menderita karena hubungan dengan Tuhan sudah terputus. Jadi penderitaan itu sudah dirancang oleh iblis. Dan ketika manusia itu keluar dari Taman Eden, manusia itu dihempaskan ya dari Eden, dan iblis pun juga sama. Gak layak kerajaan Allah itu ditempati orang-orang yang seperti ini. Tetapi kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Ketika manusia diusir dari Taman Eden, dan iblis pun juga dilemparkan dari sana ke dunia ini. Yohanes pasal yang 8, Yohanes pasal yang ke-10 mengatakan iblis itu hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi penderitaan sampai binasa itu rancangan iblis seperti itu. Nah, itu sebabnya Tuhan hadir ke dalam dunia. Sangat luar biasa lagi kasihnya Tuhan. Tuhan tinggalkan kemuliaannya. Tuhan tinggalkan segala-galanya, bahkan menyerahkan hidupnya datang ke dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini dengan satu tujuan, supaya manusia yang menderita boleh menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Sampai dia tinggalkan segala-galanya dan rela mati di atas kayu salib. Tidak hanya menderita fisiknya, jiwanya pun rohnya. Itu semua akan dilakukan oleh Tuhan, sehingga dia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dalam Matius pasal yang 15. Jadi kita memahami akan kebenaran ini, bahwa penderitaan itu bukan dari Tuhan. Jadi penderitaan itu datangnya dari iblis. Ya, karena setan, karena iblis yang membuat manusia itu menderita. Ayat yang tidak asing lagi bagi kehidupan kita dalam Matius pasal yang 15 ini. Mari kita perhatikan ayat ini, mulai ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya
Tetapi setan, ya, saya lanjutkan pembacaan. Jadi jelas ya, penderitaan itu bukan dari Tuhan. Penderitaan itu datang dari kuasa kegelapan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, jelas yang membuat keluarga ini menderita bukan karena Tuhan. Yang membuat keluarga itu menderita karena setan. Lewat anaknya ini, ya, dirasuk setan sehingga dia sangat menderita. Kalau anaknya yang dirasuk setan, penderitaan itu tidak hanya ditanggung oleh anak. Penderitaan itu juga ditanggung oleh orang tua. Orang tuanya juga ikut menderita karena memikirkan anaknya. Bagaimana caranya anaknya ini bisa semua bebas lepas dari penderitaan. Jadi iblis itu hari-hari ini mengancam kehidupan anak-anak yang menjadi generasi gereja Tuhan. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua harus memperhatikan hal ini. Jangan anggap biasa hal ini. Karena ini adalah generasi penerus gereja yang menjadi incaran kuasa kegelapan. Kenapa kok nggak orang yang tua-tua? Ya, kita harus memahami. Kalau yang tua-tua ini sebentar lagi hidup di dalam dunia ini. Tetapi generasi muda ini yang akan menjadi orang yang melanjutkan tongkat estafet pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika kita masih diberikan perpanjangan umur oleh Tuhan, jangan anggap anak-anak kita. Perhatikan pertumbuhan perkembangan anak-anak kita. Itu yang menjadi sasaran kuasa kegelapan dipakai oleh iblis, sehingga tidak ada ketenangan. Yang ada hanya kekacauan yang ada di dalam keluarga, rumah tangga. Ya, tidak hanya anaknya yang menderita, tetapi seluruh isi rumah tangga yang menderita. Coba kalau ada anak dirasuk setan, tidak hanya anaknya itu, semua juga ikut merasakan apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah itu sebabnya kita harus peka dalam hal ini. Ya. Lalu ibu ini datang kepada Tuhan walaupun dia itu orang Siro Fenisia, orang yang tidak mengenal kepada Tuhan, tetapi mungkin dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Kenapa kok tidak bapaknya ya? Di sana tadi dikatakan bukan janda ya. Jadi ada kalimat janda ya. Tetapi yang perhatian itu adalah ibunya. Memang dalam keluarga kadang-kadang bapak kurang memperhatikan perkembangan anak, pertumbuhan anak. Tetapi biasanya yang lebih peka itu adalah ibunya. Yang peduli itu adalah ibunya. Jadi ibu itu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan rumah tangganya, secara khusus dalam perkembangan anak. Nah, yang peduli justru ibunya.
bukan malah jauh dengan Tuhan ketika melihat anaknya itu dalam kondisi yang seperti ini. Ya banyak keluarga, banyak orang tua yang justru malah terpengaruh dengan kehidupan anaknya yang jauh dari Tuhan, malah ikut masuk ke sana, bukan malah datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan ini? Ini persoalannya gak mudah. Saya yakin orang tuanya juga pergi ke mana-mana untuk kesembuhan anak ini. Ternyata mereka mengalami kegagalan. Nah, untuk itu dia datang kepada Tuhan, karena ini adalah orang kafir, bangsa Siro-Fenisia yang tidak mengenal kepada Tuhan. Mungkin sudah titik batas yang terakhir dia mencari orang yang dapat menyembuhkan ini. Jatuh pilihannya, dia harus datang kepada Tuhan. Ya, tadi katakan, dan dia mohon kepada Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi ibunya yang harus memperhatikan. Ya, jadi ibu-ibu, ya ketika melihat perkembangan anaknya itu kok aneh, ya perkembangan anaknya kok tidak seperti biasanya, ada perubahan-perubahan dalam hidupnya. Dan ibu yang memperhatikan ini, bukan berarti bapak enggak, ya. Tetapi paling dominan di tengah-tengah keluarga itu adalah ibunya. Dia yang datang kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Dia sungguh-sungguh dengan hati yang menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab apa yang menjadi permohonan dari ibu ini. Tetapi sangat luar biasa, walaupun ditolak oleh Tuhan, dia tidak putus asa. Dia terus berjuang untuk memenangkan keluarga, memenangkan anaknya. Itu memang membutuhkan perjuangan. Ya, apalagi kita baru saja memperingati kemerdekaan. Kemerdekaan terjadi tidak spontanitas, tetapi lewat sebuah perjuangan sehingga mendapatkan kemenangan. Jangan mundur sebelum menang. Ya, banyak dalam pergumulan yang kita hadapi saat ini, sebelum kita meraih kemenangan kita sudah kalah. Jadi marilah kita memiliki satu sikap yang gak mau menyerah sebelum kita memenangkan sebuah pertandingan ini. Pertandingan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara melalui anak-anak kita. Kalau dalam kisah ini, sehingga membuat anak itu menderita. Wah, ini kalau tidak mendapatkan pertolongan Tuhan, tidak hanya menderita ketika saat itu, akan terus menderita bahkan sampai binasa. Loh, mana orang tua yang tega melihat anaknya seperti ini? Saya yakin setiap kita orang tua tidak ingin melihat anak-anak kita ini akan mengalami hal seperti ini. Tidak hanya menderita ketika ada di dalam dunia, yang paling mengerikan itu menderita untuk selama-lamanya nanti. Nah, ini membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh, membutuhkan perjuangan yang serius. Kita pertaruhkan hidup ini untuk memenangkan pertandingan ini melawan kuasa kegelapan. Loh, ini tanggung jawab orang tua kalau ini berbicara masalah keluarga. Ya, jangan sampai keluarga kita diobrak-abrik oleh kuasa kegelapan, malah justru membuat kita semakin mundur dari Tuhan. Ingat, iblis hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu tujuan akhir daripada iblis. Jangan kita relakan hidup kita bersama keluarga kita masuk dalam kebinasaan.
dilakukan oleh ibu. Ketika Tuhan Yesus tidak menjawab dan murid-muridnya malah menyuruh pergi karena dia mengganggu, dia anggap mengganggu dalam pelayanan Tuhan karena dia berteriak-teriak karena kesungguhan hatinya sudah tidak malu, yang tidak malu dengan orang banyak yang saat itu mengikuti Tuhan. Dia berteriak-teriak untuk minta pertolongan Tuhan, walaupun ditolak, dia tetap maju. Walaupun ada halangan, walaupun ada rintangan, dia tidak memperhatikan rintangannya. Yang dilihat adalah kuasa Tuhan yang ingin dinyatakan supaya anaknya yang kerasuan setan itu sembuh. Betul-betul ibu yang mengasihi anak-anaknya, dia rela berkorban. Ini orang tua yang betul-betul memperhatikan anak-anaknya. Orang tua yang tidak rela anaknya hidup dalam penderitaan. Anaknya tidak berdaya karena dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ya, jadi kalau ada anak-anak yang nakal, yang lain sebagainya, ini pekerjaan setan ini. Supaya rumah tangga Anda itu kacau, keluarga Anda itu berantakan. Itu bukan rencana Tuhan. Itu adalah pekerjaan setan. Dan kita harus ngerti, kalau itu pekerjaan setan, nggak mungkin kita mampu menghadapi dengan kekuatan kita sendiri. Lalu apa tindakan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Datang kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Tambah hancur nanti, tambah berantakan. Mungkin tidak hanya anaknya yang binasa, malah seluruh anggota keluarganya, karena terpengaruh dengan kehidupan anaknya. Ya memang harus berjuang, harus berjuang. Hidup ini adalah perjuangan. Biarlah kita memenangkan pertandingan ini, karena musuh kita adalah kuasa kegelapan, bukan darah dan daging dapat dilihat. Ya, yang membuat kita menderita ini adalah ini. Lalu apa yang dilakukan oleh ibu ini ketika tidak digubris oleh Tuhan? Ya, dan murid-muridnya pun menyuruh dia pergi. Bahkan jawaban Tuhan itu tidak enak didengar di telinganya. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Walaupun tidak digubris sekali, walaupun doa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali belum didengar, jangan pernah putus asa. Datang terus kepada Tuhan, dekat terus kepada Tuhan. Loh, ini kunci kemenangan kita, kunci keberhasilan kita. Ya, kalau sekarang ini kita menderita masalah apa? Jangan jauh dari Tuhan, jangan mengandalkan pengalaman, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan ijazah. Andalkan Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu. Walaupun sekali, 2 kali doa tidak didengar oleh Tuhan, harus tetap maju, semakin semangat, semakin mendekat dengan Tuhan. Tetapi konsep anak Tuhan sekarang itu sebenarnya instan, terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Dunia ini kan selalu diwarnai instan, mie instan, makanan instan. Ya. Semua serba instan, kesenangannya kan begitu. Sekarang kalau jualan itu nunggu lama, sudah tidak laku, tidak sabar orang sekarang ini. Mintanya instan, tidak mau lewat proses yang panjang. Sebenarnya lebih nikmat ketika makanan itu lewat proses, tidak instan. Instan itu memang gampang, mudah, tetapi justru kalau sering kita lakukan itu malah membahayakan kesehatan kita. Itu kalau berbicara masalah makanan. Hidup ini juga sama. Kalau kita tidak mau lewat proses seperti ini, kita tidak akan boleh menikmati ketenangan, kebahagiaan. Nah, itu bahkan harus kita berjuang. Ketika kita berdoa, 1 kali, 2 kali belum dijawab Tuhan, yuk, jangan putus, tetap maju
Tuhan tidak akan pernah mengecewakan di dalam kehidupan kita. Karena penderitaan itu bukan rancangan Tuhan, bukan maksud Tuhan. Tuhan menciptakan kita, Tuhan memanggil hidup kita. Tapi seringkali banyak anak Tuhan yang tidak mau berjuang. Banyak anak Tuhan yang tidak mau lewat proses ini. Ini kan menantang kehidupan kita. Sejauh mana iman kita, sejauh mana kesungguhan kita kepada Tuhan. Apa Tuhan tidak bisa? Sekali ibu ini datang langsung disembuhkan. Terlalu bisa, sangat bisa. Kenapa Tuhan melakukan hal ini? Melihat kesungguhan ibu untuk datang kepada Tuhan. Hanya mencari keuntungan pribadi atau sungguh-sungguh dia itu ingin datang kepada Tuhan dengan hatinya. Itu telah dibiarkan. Tetapi ibu ini memang sangat terbeban hidupnya kepada pemulihan anaknya. Ya, kalau kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita yang gak selaras dengan hati kita, ya kita rebut anak-anak kita yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dengan kesungguhan kita datang kepada Tuhan, jangan semakin jauh dari Tuhan. Percaya. Kalau janji sudah saya katakan, kesepakatan antara Tuhan dengan kita itu janji. Kita harus sepakat dengan firman Tuhan. Kalau yakin firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan penderitaan, tetapi rancangan kebahagiaan masa depan yang penuh dengan pengharapan yang harus kita yakini. Itu janji. Karena janji itu tidak sepihak. Janji itu ada dua pihak, antara Tuhan dengan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, kita imani setiap kebenaran firman Tuhan. Tidak sebatas tahu, tidak sebatas mengerti. Percuma kita ngerti, kita tahu, tetapi tidak percaya akan kebenaran. Ketika perempuan itu dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada anjing. Walaupun bahasa ini tidak langsung ditujukan kepada wanita, kita tahu bahwa wanita ini oleh Tuhan hanya disamakan seperti anjing. Walaupun Tuhan tidak mengatakan, "Hai ibu, kamu seperti anjing," Anda. Tetapi kalimat ini kita ngerti bahwa kalimat itu ditujukan kepada ibu ini seolah-olah ibu itu digambarkan seperti anjing. Coba bayangkan, kita langsung tersinggung kan? Sudah datang, sudah menunduk, sudah merendahkan diri, tetapi mendapatkan perkataan yang tidak menyenangkan, malah semakin tajam perkataan Tuhan. Kalau tadi hanya dibiarkan, tidak digubris. Yang kedua, Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk yang lain kecuali hanya untuk domba-domba Israel. Ya, semakin gak enak. Yang ketiga, tambah gak enak lagi. Malah digambarkan seperti anjing. Tantangannya semakin besar untuk ibu ini datang kepada Tuhan. Bagaimana ibu ini mundur? Semakin getol. Kok tantangannya malah semakin besar, kok gak enak. Firmannya kok tambah gak enak ini. Kok tambah keras, tambah lama. Kalau tidak seperti ini, iblis tidak akan mundur. Kita pun tidak akan bisa bangkit. Justru yang keras ini yang membangkitkan ibu ini. Walaupun digambarkan seperti anjing sekalipun, dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, walaupun anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu. Tuhan pun langsung
kesungguhannya. Kalau tadi kan disebut wanita, tetapi sekarang sudah berbeda. Hai, ini merupakan satu penghormatan Tuhan atas perjuangan yang tidak pernah padam, tidak pernah mundur. Besar imanmu, maka terjadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Apa yang kita kehendaki saat ini, apa yang kita ingini saat ini, itu akan terjadi ketika kita terus maju di dalam Tuhan sampai Tuhan menjawab. Hai jemaat, kalau saudara, besar imanmu, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Jangan kalimat yang terakhir ini yang kita senangi, tapi perjuangannya ini yang harus kita perhatikan. Ya seringkali kan kita senang mendengar perkataan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki, tapi tidak memperhatikan perjuangannya ini. Ya sama seperti kita sekarang ini. Kita ini hidup di alam kemerdekaan, kita tidak dijajah bangsa lain, ya kita bebas melakukan segalanya. Enak hidup sekarang ini. Tapi kan tidak memperhatikan kenapa bisa seperti ini. Banyak orang yang menjadi korban waktu itu. Sekarang tinggal kita menikmati. Nah seringkali generasi yang sekarang hanya melihat yang sekarang ini, tidak melihat peristiwanya, tidak melihat perjuangan. Yuk, jangan pernah kita mundur, jangan pernah kita padam, terus maju dalam Tuhan sampai kita bebas dari penderitaan yang dibuat oleh setan. Jangan pernah mundur, jangan pernah patah semangat. Penderitaan apa yang saat ini kita alami? Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, atau masalah-masalah yang lain, Tuhan adalah jawaban kita semua. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ayo pasal 1. Ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Luar biasa. Jadi yang membuat Ayub berhasil, membuat Ayub sukses, itu adalah Tuhan. Nah, sebabnya kalau kita saat ini dalam posisi seperti itu, jangan mengatakan ini karena keuletanku, ini karena usahaku, pengalamanku. Tuhan yang membuat Ayub bisa menjadi orang yang nomor 1 di negeri Bos pada waktu itu. Orang yang sangat kaya oleh karena berkat Tuhan, dilindungi, diberkati, usahanya, pekerjaannya dipagari oleh Tuhan, sehingga iblis tidak bisa menyentuhnya ketika pagar keselamatan itu dilakukan oleh Tuhan. Iblis selalu keliling, beredar-edar. Itu iblis gak pernah diam, selalu beredar-edar untuk mencari mangsa. Jangan menjadi anak Tuhan yang suka beredar-edar tanpa tujuan. Iblis itu seperti itu.
beredar dan mencari siapa saja yang bisa menjadi mangsa. Tapi tiap anak Tuhan itu mendapatkan perlindungan, pagar perlindungan dari Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan ketika melihat seperti itu, iblis kan nggak senang. Bagaimana caranya supaya Ayub ini bisa menghujat Tuhan, nggak setia kepada Tuhan, nggak takut akan Tuhan, sehingga semuanya dihabisi oleh iblis. Tetapi perhatikan, seizin Tuhan, jangan jamah jiwanya. Wah, itu saja pesan Tuhan. Jangan jamah jiwanya. Lihat bagaimana hamba-Ku Ayub ini, walaupun segalanya diambil, dia tetap setia kepada Tuhan. Memang kesetiaannya bukan karena kekayaan, bukan karena dia menjadi kaya setia kepada Tuhan. Ketika diambil semuanya, dia tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi kepada Tuhan, dan akhirnya dikembalikan oleh Tuhan 2 kali lipat. Jadi penderitaan itu bukan rancangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, itu hanya sebatas proses, tetapi bukan tujuan. Ya, bisa paham ya? Dan saya harap bisa mengerti maksud saya. Jadi walaupun menderita, Ayub diizinkan sampai segala-galanya habis. Dari orang yang nomor 1 di negeri Kus menjadi orang yang paling melarat di negeri Kus. Dan tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki pun diizinkan Tuhan. Tidak ada yang tidak terluka oleh karena bisul. Oh, ini penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi walaupun dalam kondisi seperti itu, Ayub tetap setia kepada. Jadi ada kuncinya itu di sini. Pada akhirnya dikembalikan oleh Tuhan 2 kali. Jadi penderitaan itu bukan rancangan Tuhan yang membuat iblis. Jadi kalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, percayalah, itu bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu tetap supaya manusia, apalagi kita yang percaya kepada Tuhan, boleh menikmati berkat Tuhan. Tidak hanya berkat jasmani, tapi berkat keselamatan. Sampai dia rela mati di atas kayu salib, supaya tidak ada satu pun di antara kita ini menderita. Tidak hanya menderita di dalam dunia ini, menderita dalam penderitaan yang kekal. Dia rela mati di atas kayu salib. Itu sebabnya jangan pernah mundur dari Tuhan. Yuk, kita semangat, kita bangkit, kita maju, semakin dekat dengan Tuhan. Persoalan apapun yang kita hadapi, pasti Tuhan buka jalan atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan pemain musik.
tampil ke depan, mempersiapkan diri untuk melayani persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami pagi hari ini. Betapa Engkau mengasihi di dalam kehidupan kami. Engkau tidak merelakan setiap kehidupan kami hidup di dalam penderitaan. Tetapi Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kami supaya boleh menikmati berkat Tuhan. Kami boleh menikmati ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Tidak kekurangan sesuatu apapun nyata di dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami. Untuk itu lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini boleh memotivasi kehidupan kami. Apapun persoalan yang saling kami hadapi yang dikerjakan oleh iblis, kami tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Kami terus datang kepada Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan karena kami tahu pertolongan kami hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran ini tidak sebatas kami pahami dan kami mengerti, tetapi boleh kami tindak lanjuti di dalam kehidupan kami yang nyata, supaya janji Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami, sucikan hidup kami dengan kuasa darah-Mu, dan layakkan kami sebentar lagi bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, supaya persekutuan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-hamba yang sudah mempersiapkan diri pagi hari ini untuk melayani pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Kuduskan urapi Tuhan, agar pelayanannya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini. Biarlah kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani, tetapi ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu. Ini adalah curah darah-Mu yang Kau kerjakan di atas kayu salib untuk membebaskan kami, melepaskan kami dari pekerjaan kuasa kegelapan, sehingga kebahagiaan, bahkan kebahagiaan abadi boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulang semangat baik berdiri. Haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang merelakan tubuhnya dipecah-pecahkannya oleh karena kasih-Nya kepada kita, supaya kita yang dibuat menderita oleh kuasa kegelapan, Tuhan akan bebaskan kita lewat pengorbanannya. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan Aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya untuk kasih-Nya yang sudah Tuhan nyatakan. Dia rela mati di atas kayu salib untuk melepaskan kita dan membebaskan kita dari kuasa kegelapan yang membuat kita menderita, yang membuat kita sengsara. Lewat
kembali. Ya, atas nama sidang jemaat, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin diberkati oleh Tuhan. Doa amin. Yang gak amin itu yang gak ulang tahun ya. Ya, puji Tuhan. Dalam bulan ini gereja akan mengadakan baptisan air. Yang belum dibaptis silakan berhubungan dengan saya untuk mengambil formulir baptisan. Baptisan ini akan kita lakukan akhir bulan ini. Ya, jadi yang belum, ya silakan hubungi saya nanti. Saya sudah bawakan formulirnya. Silakan isi formulirnya dan nanti kita laksanakan baptisan ini akhir bulan ini. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Laporan keuangan bulan Agustus saldo Rp1.4.635. Pemasukan bulan Agustus Rp1.322.000. Jadi jumlahnya Rp2.326.635. Dikeluarkan bulan Agustus Rp1.495.200. Jadi saldo bulan ini, saldo bulan Agustus tinggal Rp831.435. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua berdiri, tidak ada tempat yang lain. Kita pujikan satu pujian mulialah nama-Mu. Tinggalkan tempat ini, kami telah berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Berniasi, Ibu Yaya, Ibu Veronica, untuk Bapak Edi, Susanto, dalam tangan-Mu kami serahkan. Mari Tuhan, ulurkan tangan kuasa-Mu jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan, kuasa milik Tuhan Yesus aku memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan, rencana perbaikan tempat parkir. Kami serahkan dalam tangan Tuhan memberkati, melengkapi segala persiapan yang sudah kami lakukan. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus menolong pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga pembangunan dapat terselesaikan dan semua boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan ini ke dalam tangan kami serahkan untuk saudara kami Lydia, untuk Eri Diana, untuk Bapak Yoyo, untuk anak Sinta, untuk saudara kami Ani, untuk Bapak Ayub, untuk saudara Bibi Kuasawati, untuk Kaila, untuk Joko Setiabudi, untuk Bapak Yohanes Mati, untuk Justin. Kami serahkan juga untuk Mas Hendra, untuk Ibu Nino ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan ini. Haleluya, supaya menjadi orang-orang yang semakin setia dan mengasihi Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan, dan semakin boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintah yang ada di daerah, Tuhan berikan hikmat, berikan tuntunan dan bimbingan supaya dapat melakukan terobosan-terobosan yang baru, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Para tim medis, TNI, Polri, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19, Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya. Makin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan, oleh karena setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, serta tuntun dan bimbing mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu, rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat-Mu. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, buatlah mereka berhasil dan beruntung. Tidak ada rumah tangga, keluarga, anak-anak yang hidup dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari usaha perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan, jadikan anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin dalam pembelajarannya, akan menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademisnya dan boleh jadi berkat dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Bantuan pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur yang diberkati Tuhan.